Assalamualaikum guys, balik lagi sama aku Rini di Cilor Cerita Horor. Kali ini aku bakal nyeritain tentang kontrakan angker guys yang ada di Pemalang. Langsung aja, percaya nggak percaya, ini dia kisahnya. Cerita kali ini datang dari sahabat Riris kita guys. Namanya kita sebut aja Sri. Halo Sri, Assalamualaikum. Sri ini udah nikah selama 2 tahun guys sama suaminya, namanya kita sebut aja Ripan guys. Awalnya Sri itu tinggal di rumah Bu Sari guys, mertuanya guys, orang tuanya Ripan. Setelah 2 tahun mereka pun memutuskan untuk belajar mandiri guys, dan mereka pun mencari sebuah kontrakan dekat rumah Bu Sari guys. Setelah berhari-hari mencari, akhirnya ketemu juga guys, ada sebuah kontrakan yang gak jauh dari rumah Bu Sari guys. Setelah dilihat-lihat, kontrakannya pun cukup luas guys. Ada 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan dapur. Juga ruang tengah yang cukup luas guys. Atas rumah kontrakannya itu ada sebuah toron guys warna oranye, dan atasnya itu udah dicor ya guys. Setelah ketemu rumahnya, dan mereka pun langsung membayar untuk 1 tahun ya guys. Sebenarnya tuh rumah kontrakannya ini tuh harganya normal aja dan nggak ada keanehan sama sekali guys. Setelah beres-beres dan semuanya sudah siap, mereka pun pindah guys. Dan di keluarga Ripannya itu ada satu tradisi guys, namanya tradisi sambatan. Jadi saudara tetangga itu mereka itu bantu buat ngangkat-ngangkatin barang-barang yang akan dipindahin ya guys. Mereka pun berbondong-bondong berjalan guys sambil membawa barang-barang guys. Ada Bu Sari, ada juga orang tuanya Sri guys. Terus ada juga beberapa saudara yang ikut ya guys. Setelah sampai di depan rumah, Sri yang sudah memegang kuncinya guys langsung membuka pintu guys. Dan ketika dibuka, malah tercium bau anyir guys. Yang anyirnya tuh anyir banget guys, kayak anyir darah gitu loh guys. Sri nggak pikir panjang guys, dia pikir positif. Mungkin itu karena udah lama nggak ditempatin, jadi mungkin ada hewan yang meninggal, makanya jadi tercium bau anyir guys. Dengan mengucap bismillah, mereka pun masuk ke dalam rumah kontrakan itu guys, dan mereka pun langsung beres-beres. Sri pun langsung mengepel rumah guys. Dan tapi setelah dicari-cari guys, ternyata nggak ada hewan mati atau apapun itu yang bikin tercium bau anyir guys. Setelah rumah beres dipel, padahal udah pakai pewangi guys, tapi justru bau anyir itu makin kecium guys, makin pekat baunya itu. Padahal kan nggak ada penyebabnya gitu guys. Karena baunya makin tercium, Sri pun langsung menyalakan kipas angin guys dan menaruh pewangi guys supaya bau anyirnya itu tersamarkan guys. Setelah semuanya beres, mereka pun makan bersama guys di rumah kontrakan Sri yang baru itu guys. Satu persatu orang pun pamit pulang guys, dan hanya menyisakan Sri dan Ripan saja di dalam rumah kontrakan itu. Malam pun tiba, mereka pun tidur guys. Tapi pada pukul 1 dini hari, Sri tiba-tiba terbangun karena ingin ke kamar mandi guys. Sri pun pergi ke kamar mandi dan langsung masuk guys. Dan ketika Sri menyalakan keran air, samar-samar Sri mendengar suara jeritan dari seorang perempuan guys. Untuk memastikannya, Sri pun mematikan keran air guys. Tapi setelah dimatikan, tidak terdengar suara apapun lagi guys. Karena tidak terdengar suara apapun, Sri pun menyalakan kembali keran airnya. Dan saat dinyalakan,
Terdengar lagi suara jeritan dari perempuan itu guys. Sri pun langsung buru-buru mencuci tangannya dan keluar dari kamar mandi. Ia pun kembali ke kamarnya guys dan langsung tidur. Hari demi hari pun berlalu guys. Sebenarnya rezeki mereka di kontrakan itu bagus guys, malah semakin membaik. Tapi ada yang aneh guys. Ripan yang biasanya lemah lembut, dia menjadi lebih temperamental guys. Dan itu menyebabkan mereka berdua itu sering bertengkar guys, bahkan untuk masalah sepele. Hingga puncak pertengkaran mereka pun terjadi guys. Pada malam itu, Sri yang sedang diam membaca buku di dalam kamar. Malam itu juga Ripan pulang bekerja guys, sekitar pukul 8. Dan Ripan pun bersih-bersih, lalu Ripan ke kamar guys. Dan saat pintu kamar Ripan buka, terlihat Sri yang sedang duduk bersender di atas kasurnya. Ia memegang buku guys. Tapi yang anehnya, tatapan mata Sri itu beda guys. Ia tersenyum, tapi tersenyum seram guys. Sambil memainkan rambutnya, ia tersenyum sangat centil guys, seperti bukan Sri guys. Tapi tiba-tiba ekspresi Sri jadi berubah. Ia melotot guys, ia marah, dan matanya itu kelihatan serem banget guys. Lalu Sri itu bertanya, "Dari mana saja kamu?" dengan tatapan marah dan menyeramkan. Ripan yang temperamental pun ia juga langsung marah guys, dan pertengkaran pun tidak bisa terhindarkan. Dengan tatapan marah, Sri mengambil gunting dan ia mendekati Ripan guys. Sambil tertawa dan menjerit histeris, Sri langsung memotong semua rambut Ripan guys secara acak, dan itu membuat Ripan semakin marah. Ia mendorong Sri dan langsung pergi dari kamar itu sambil membanting pintu. Setelah Ripan pergi, Sri pun yang terduduk dan bersender di tembok setelah didorong itu langsung menangis histeris guys. Beberapa saat kemudian Sri pun tersadar. Dia sedang duduk sambil memegang gunting dan terdapat sisa air mata di pipinya guys, seperti sedang menangis. Sri merasakan pusing guys. Dia bingung, kok dia bisa megang gunting dan kenapa dia kayak udah nangis. Sri pun langsung berjalan keluar dari kamarnya. Ia mencari Ripan guys, tapi Ripan gak ada. Dan Sri pikir mungkin Ripan belum pulang guys. Karena sudah tidak kuat, Sri pusing dan sangat lemas tubuhnya. Jadi Sri kembali ke kamar guys. Ia pun tertidur. Keesokan harinya, Sri pun menghubungi Ripan dan bertanya kenapa semalam ia tidak pulang. Ripan pun menceritakan kejadian semalam guys, dan Sri benar-benar gak inget. Yang dia inget, dia cuman lagi baca buku guys di kamarnya, lalu kemudian tidur. Tapi tiba-tiba saat terbangun dia udah megang gunting dan ada sisa air mata kayak udah menangis guys. Setelah mendengar penjelasan dari Sri, Ripan pun buru-buru pulang ke rumah kontrakan itu guys. Dan ada satu tetangga mereka guys yang persis kamar kontrakannya itu di pinggir kontrakan yang Sri dan Ripan tempati guys. Dan itu selain tetangga, dia juga adalah temannya Ripan. Kita sebut aja temannya Ripan ini namanya Jo ya guys. Terdengar suara motor mendekat ke arah rumah kontrakan Sri guys, dan ternyata itu Ripan. Jo yang melihat Ripan sudah pulang, ia pun berkunjung ke rumah
kontrakan Ripan guys. Di dalam rumah Jo dan Ripan mengobrol guys. Ripan menceritakan semuanya yang Sri dan Ripan alami di rumah kontrakan itu kepada Jo. Jo bilang memang di sini tuh ada penunggunya guys, dan katanya penunggunya itu adalah sosok kuntilanak guys. Dan Jo bilang yang Sri dengar di kamar mandi itu suara teriakan, mungkin itu suara teriakan dari sosok itu guys. Sosok itu tuh suka berdiri guys di atas di coran yang ada torennya. Dia tuh berdiri aja di sana dengan memakai baju putih dan rambut panjang yang menutupi wajahnya guys. Dan sosok ini pun sering terlihat oleh tetangga dan orang sekitar guys katanya. Jo juga bilang di kontrakan itu masing-masing punya penunggunya guys. Ada yang berupa bayangan, ada yang berupa sosok besar guys seperti genderuwo, ada juga sosok pocong guys. Masuk di kamar kontrakan Jo juga katanya ada sosok penunggu nenek tua yang jahat guys. Ripan pun heran. Jo tahu di kontrakan itu banyak penunggunya, tapi kenapa ia bisa bertahan lama tinggal di rumah kontrakan itu? Dan kelihatannya Jo ini aman-aman aja guys. Jo pun menjawab, katanya sebelum pindah neneknya itu sudah menanam rajah guys di depan tanah rumah kontrakannya, sehingga para penunggu tidak bisa mengganggu Jo dan keluarganya di rumah kontrakan itu guys. Setelah mendengar penjelasan dari Jo, akhirnya Sri dan Ripan pun memutuskan untuk pindah guys. Walaupun sayang udah dibayar setahun, tapi lebih baik mereka pindah guys daripada nanti celaka. Untung pada malam itu guntingnya dipakai buat nyukur rambut Jo. Coba kalau dipakai buat nusuk, kita kan nggak tahu ya guys, pasti itu serem banget guys. Makanya mereka pun memutuskan untuk pindah guys. Sementara balik lagi ke rumah Bu Sari guys. Setelah beberapa hari di rumah Bu Sari, sampai hari ini Ripan dan Sri masih ngontrak guys, dan mereka udah punya satu anak guys. Ripan sama Sri juga minta doanya dari sahabat Riri semua, katanya semoga secepatnya mereka punya rumah sendiri ya guys. Amin ya, kita doakan semoga Sri sama Ripan disegerakan punya rumah dan sehat-sehat terus buat dedeknya, sama buat Sri dan Ripan. Salam juga buat ibu mertuanya ya guys, Bu Sari guys. Kalau kalian jadi Sri sama Ripan, kalian mau pindah juga nggak guys? Atau bertahan sayang uangnya? Komen di bawah ini ya guys. Oke guys, jadi itu tadi ceritanya guys. Percaya nggak percaya, jadi itu dia tadi ceritanya. Buat sahabat Riris yang mau berbagi cerita sama aku dan sahabat Riris lainnya, boleh ya kirim cerita kalian ke Gmail di bawah ini, cirorsahabatriris@gmail.com. Sertakan cerita dan judulnya ya guys. Gak sabar deh baca cerita kalian. Assalamualaikum guys. Bye bye. Sampai ketemu lagi di Ciro selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum. Bye bye.